Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Miss Dita dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 PDKH kelas D. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan pengembangan aplikasi yang telah kami diskusikan bersama. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Dev Sebastian Petrus dengan NPM 2107-11487. Ada Bernard Armandika dengan NPM 2107-11554 dan Yohanis Seprini dengan NPM 2107-11478. Latar belakang dari topik yang kami ambil yaitu bagaimana kami ingin menjaga dan mewujudkan lingkungan yang bersih dari limbah yang tidak terurai. Seperti barang-barang yang sekali pakai langsung dibuang. Dari hal tersebut tanpa disadari akan membuat limbah semakin menumpuk. Yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan antara lain yaitu pencemaran tanah, air, dan laut. Salah satu limbah yang sangat berdampak bagi pencemaran lingkungan adalah limbah tekstil dari limbah fashion. Limbah ini juga mempengaruhi 10% emisi karbon iklim bumi setiap tahunnya. Nah, tentang aplikasi kami. Di sini Thriftline adalah aplikasi thrift shop online yang dapat membantu para toko-toko online thrift shop yang ada di Indonesia sebagai wadah yang akan memudahkan mereka mempromosikan barang mereka. Aplikasi ini juga ramah dan peduli akan lingkungan sekitar. Kami mendukung agar meramaikan isu penggunaan baju bekas. Kami adalah aplikasi thrift shop online yang dapat membantu para toko thrift shop online di Indonesia. Nah, di sini juga kami sudah memikirkan desain dari logo aplikasi kami. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, apa sih dampaknya thrift shop bagi lingkungan? Mengutip dari laman wasteforchange.com, industri pakaian dan mode, terutama fast fashion, menghasilkan banyak dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak tersebut diantaranya pencemaran air, penggunaan bahan-bahan kimia, serta banyaknya sampah pakaian yang menumpuk. Selain itu, sampah tekstil sendiri merupakan salah satu jenis sampah yang sulit didaur ulang. Yang pertama itu dampak thrift shop bagi lingkungan, mengurangi limbah pakaian. Ketika pakaian dibuang, limbah pakaian akan menggunung di tempat pembuangan sampah selama ratusan tahun. Apalagi sekarang banyak pakaian yang terbuat dari bahan sintetis yang tidak akan terurai. Limbah pakaian yang dibuang ke tempat pembuangan sampah menghabiskan banyak ruang dan berkontribusi pada emisi gas rumah kaca yang membahayakan kehidupan di bumi. Yang kedua itu mengurangi polusi kimia yang disebabkan oleh pembuatan dan pembelian pakaian baru. Industri fashion tidak hanya menggunakan banyak air, tetapi juga menimbulkan polusi kimia, terutama dalam produksi kapas untuk pakaian. Aktivitas produksi tersebut menyebabkan pengasaman tanah dan pencemaran air. Aplikasi target. Yang pertama yaitu main target, memudahkan para toko thrift shop online dalam bertransaksi dengan para pembeli. Yang kedua yaitu spawn target, mengurangi limbah pakaian dan sampah anorganik. Yang ketiga yaitu trade target. Dalam aplikasi ini membuka peluang bagi individu yang memiliki kreativitas dan inovatif sehingga dapat dipublikasi dan memiliki nilai jual. Fitur-fitur dalam aplikasi. Yang pertama yaitu forum. Menjadikan portal e-commerce selain untuk berbelanja, menciptakan komunitas, membangun konsep pasar yang tidak sekedar tempat jual beli, dan pusat informasi atau rilis produk
review, dan konsultasi. Tetapi juga kami terdapat media yang digunakan untuk saling berbagi konten sosial. Lanjut. Yang kedua yaitu wadah jual beli. Fitur transaksi penyetoran limbah, fashion, atau pakaian bekas secara online. Yang nantinya di mana limbah tersebut akan memberi peluang bagi pengguna yang memiliki pakaian bekas yang sudah tidak terpakai dapat dijual kembali. Sehingga terjadinya daur ulang secara menipis. Hanya pada kami, harga yang ditawarkan oleh dari aplikasi ini lebih murah dari harga pakaian baru, sehingga bisa menghemat biaya. Juga memberikan aktivitas berbelanja yang menyenangkan, karena memberikan sensasi seperti berburu harta karun, juga menemukan barang yang unik dan eksklusif. Pakaian dijual dalam aplikasi kami pastinya berkualitas dan memiliki keunikan tersendiri, serta masih memiliki nilai pakai dan nilai jual. Yang ketiga yaitu upload produk. Dalam fitur ini, para pemilik toko trade dan pengguna yang ingin menjual pakaian bekas dapat dengan mudah mengupload produk fashion mereka, di mana produk tersebut akan teriklan di halaman utama pada aplikasi. Transaksi. Informasi mengenai layanan pembayaran yang tersedia dalam melakukan pembelian suatu produk. Yang pertama yaitu e-wallet. Fitur yang berfungsi menyimpan saldo bagi pengguna, juga bukti transaksi yang akan masuk melalui notifikasi dalam melakukan transaksi produk yang menjadi lebih mudah, cepat, dan aman. Yang kedua yaitu cashless. Pembeli tidak perlu datang ke tempat penjual, hanya dengan melalui laptop, tablet, ataupun smartphone yang terhubung dengan internet pada e-money dapat dilakukan dengan pembelian secara langsung. Yang ketiga yaitu ATM. Layanan pembayaran ini, pembeli jika tidak memiliki e-money, sistem pembayaran hampir sama. Namun, pembeli harus mendatangi ATM terdekat untuk melakukan pembayaran. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu barter. Sebuah transaksi dapat dilakukan dengan pembeli dialihkan ke fitur chat untuk mencari kesepakatan dengan penjual. Yang terakhir yaitu tukar tambah. Sistem ini memiliki kemiripan dengan sistem barter, namun bedanya sistem ini digunakan jika kemungkinan produk yang diinginkan nilainya tidak sebanding dengan produk yang akan ditukarkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada bagian aplikasi. Di sini terdapat flowchart yang mana nanti halaman utamanya akan ditujukan kepada pengguna baru, lalu akan diberi pilihan untuk sign up atau sign in. Lalu setelah sign in atau sign up nanti akan diteruskan ke halaman utama. Setelah proses tadi berhasil nanti akan diteruskan di halaman utama. Lalu di halaman utama tersebut terdapat tiga fungsi utama, yaitu forum atau sosial media, lalu ada list produk, dan yang ketiga ada akun. Lalu di fungsi tambahan ini terdapat tab bar, itu sebagai fungsi tambahan. Yang pertama ada notifikasi, lalu ada keranjang, lalu ada opsi untuk jual produk, lalu yang terakhir ada fitur chat. Itu gunanya untuk media komunikasi antara pembeli dan juga penjual. Lalu nanti kita akan dialihkan untuk ke list produk untuk mencari barang yang kita inginkan, boleh melalui search atau boleh melalui pilihan kategori. Nanti akan dimasukkan ke halaman produk, lalu akan diberi pilihan untuk check out atau masukin ke keranjang. Nah, untuk yang masih ragu-ragu bisa untuk chat langsung ke penjualnya. Lalu di pilihan check out ini nanti kita akan diberi inputan alamat, jasa pengiriman, voucher, dan juga pembayaran. Nah, pembayaran ini terdapat 5 metode, yaitu COD, ATM,
dompet atau e-wallet, lalu barter, dan juga tukar tambah. Lalu setelah memilih 5 metode ini, nanti akan langsung dimasukkan ke status pembelian, lalu nanti akan dikirimkan ke kurir. Nah, dari kurir ini nanti barangnya akan diberikan langsung ke customer. Lalu untuk tampilan dari aplikasi kami, dari Thriftline ini terdapat halaman login yang pertama. Seperti yang tadi disebutkan, halaman loginnya khusus untuk yang belum punya akun. Jadi yang udah punya akun bisa pilih yang sign in. Lalu untuk yang sign up, ntar akan diberi pilihan untuk input username, email, dan juga password. Lalu untuk halaman utama, seperti ini, terdapat berbagai pilihan, bisa pilih produk langsung, atau mungkin mau explore daerah sosial media atau forumnya, atau mungkin beberapa fungsi lainnya bisa diakses melalui halaman utama ini. Lalu yang kedua ada notifikasi. Di sini terdapat informasi yang memberikan informasi kepada kita tentang aplikasi ini. Itu ada delivery status, ada top up notifikasi, atau mungkin message notifikasi dari penjual atau pengguna lainnya gitu. Lalu ada list produk. Di sini digunakan untuk search produk-produk yang ada di Thriftline gitu ya. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di bagian deskripsi produk hampir semuanya pada aplikasi secara umum di fitur belanja sama. Di sini ada gambaran produk yang dijual, contohnya, dan terdapat ada nama store toko. Di sampingnya itu ada fitur chat dan follow. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang tokonya bisa di follow. Dan untuk menanyakan produk yang kita inginkan bisa melalui fitur chat. Kemudian kalau misalkan kita suka dengan barang produk tersebut, bisa langsung dibayarkan dengan klik buy now, atau enggak pengguna atau pembeli bisa menyimpan di add to cart. Next. Untuk gambaran keranjang dan checkout, yaitu di sini pada gambar keranjang terdapat pilihan yang biasa pengguna sudah dipilih. Ada fitur remove item, di mana jika pengguna atau pembeli ingin membatalkan produk yang akan di checkout, bisa langsung dipilih. Terus untuk add more items, yaitu jika pengguna ingin menambahkan ketika pembeli menginginkan produk yang lebih, dan juga ada beberapa saranan yang produk dipaparkan oleh aplikasi. Kemudian pada checkout, di sini ada tambahan add voucher, di mana biasanya terdapat beberapa voucher yang disediakan dari toko ataupun aplikasi untuk potongan harga ataupun pengiriman, dan price detail, yaitu total dari pembelian juga pengiriman yang dipesankan oleh pengguna. Lanjut. Untuk metode pembayaran, yaitu di sini sudah dijelaskan pada sebelumnya, ada COD, e-wallet, transfer bank, barter, atau trade-in. Ada COD, nanti pemilihan barang bisa dipilih oleh pengguna, baik diambil sendiri ataupun dari pihak jasa, dikirim ke alamat penerima. Next. Lalu berikutnya itu ada forum. Nah, dalam forum ini yaitu menjadikan portal e-commerce selain untuk berbelanja, menciptakan komunitas, membangun konsep pasar yang tidak sekedar tempat jual beli dan pusat informasi seperti rilis produk, produk review, dan konsultasi. Tetapi juga terdapat media yang digunakan untuk saling berbagi konten.
Dalam fitur chat ini, memudahkan para toko thrift shop online dalam bertransaksi dengan para pembeli. Nah, kan yang biasanya kalau online thrifting itu yang misalnya di Instagram, mereka kesulitan jika untuk bertransaksi dengan para penjual dan pembeli. Untuk account, jadi yang di sebelah kiri ini adalah tampilan untuk profil pengguna yang hanya memakai aplikasi kami untuk membeli barang di aplikasi. Lalu yang sebelah kanan ini yaitu tampilan jika kita ingin membuka toko atau individu yang ingin memulai bisnis. Dari sini, akun individu yang dipakai hanya untuk kegiatan beli-beli barang menjadi tampilan yang akan membantu individu jika mereka sudah mulai membuka bisnis. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.